Halo teman-teman, selamat datang di Candu, cerita mantan pecandu. Ancuk, aku tagline-nya sampai lali. Orang jahat punya masa depan, orang baik punya masa lalu. Anjay. Hari ini kita kedatangan salah satu sahabat lama saya mungkin ya. Bisa dibilang sahabat, teman. Mungkin kalian juga nggak percaya kalau saya bersahabatan dengan orang ini. The one and only Siskae E-nya 3. Anjay. Terima kasih. Siskae, apa kabar? Mas Firsa. Kabar baik loh. Selamat datang di Surabaya. Iya, kotamu juga ya? Kamu asli di Sidoarjo aku. Asli Sidoarjo. Dan sekarang kembali lagi di Sidoarjo. Betul. Wah, gokil nih. Candu nih kan ini sis, apa? Cerita mantan pecandu. Pecandu yang kebanyakan narkoba, judi. Aku cukup sulit mengklasifikasikan seorang Siskae ini kecanduannya di apa. Ini boleh frontal kan? Bu, bebas. Ya mungkin seks adiktif. Seks adiktif. Seks adiktif karena kamu kecanduan eksib. Menurutku ya, orang awam kamu kecanduan eksib di tempat umum. Betul. Gitu. Apa yang pertanyaan pertama apa yang ada di pikiranmu waktu itu, waktu eksib, sis mungkin? Waktu eksibnya pikirannya mungkin karena aku nyarinya adrenalin junkie ya mas. Oke. Dari situ pertama. Terus kemudian ketika aku melakukan apa yang aku mau di kepalaku, karena eksib kan aku ngelakunya spontan ya. Uhuy. Nggak usah uhuy. Ya spontan gitu kan. Terus kayak yang jadi hanya sekedar untuk merilis stres. Hasrat seksual sih, lebih ke hasrat seksual. Tapi ada misalnya ada nggak keinginan tiba-tiba untuk eksib aja gitu? Kalau momennya pas misalnya lagi tiba-tiba ada aja. Ada. Gitu? Oh, oke. Berarti wis termasuk kecanduan ya? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Boleh tahu awalnya? Awalnya kamu menemukan eksib itu gimana? Atau awalnya nonton dari referensi tontonan? Kalau ditarik dari apa yang pernah Siska alami saat masa remaja gitu. Ya, yang pernah Siska ceritakan di beberapa platform sebelumnya ya memang Siska dulu pernah mengalami pelecehan seksual atau sexual harassment. Oke. Itu sebatas apa? Verbal atau? Fisik. Fisik, murni. Sorry, diperkosa berarti? Iya pernah. Di umur? Di umur 17 tahun. 16 sih, 16 tahun ke 17. Cuma dari situ tapi mungkin ya karena Siska ditanya umur berapa kamu mengalami kejadian tersebut atau pelecehan seksual yang sampai diperkosa, itu umur 16. Mungkin bagi kebanyakan orang tuh pasti berpikir kayak, kan umur segitu kenapa sih nggak ngelawan? Iya. Apa lu menikmati juga? Iya, pasti. Paling juga keenakan. Pasti yang dipikirkan orang seperti itu. Cuma tapi kan, jahat loh, maksudnya. Sorry ya, aku yang ya aku juga brengsek ya. Tapi untuk korban pemerkosaan dan harus menerima 3 pertanyaan tuh jahat gak sih menurutmu? Iya dong, karena mereka nggak pernah mengalami apa yang kita alami. Oke. Satu itu. Dan kedua, saat kita ada di posisi tersebut itu hanya ada 2 pilihan, mau menyerahkan diri atau mati. Oke, pikirannya langsung sana ya. Aku melawan, aku mati. Pilihan keduanya pasrah. Wajar. Berarti gini. Ini mispersepsi antara laki-laki dan perempuan kali sih ya. Kalau laki-laki itu biasanya godain, maksa ataupun apa ketika perempuannya udah pasrah. Iya. Di otak kita tuh mau kan akhirnya gitu jatuhnya. Jadi kayak nganggapnya oh ini dia mau nih, aku apa-apain. Bener. Kan? Berhasil kan, nih. Oke, sebenarnya nggak juga. Nggak juga. Yang Siska alami waktu itu pasrah. Enggak. Opsi yang diambil. Karena ngelawan. Dipaksa. Oke. Udah sempat ngelawan karena dipaksa satu. Karena juga kalau bisa dibilang kayak, oke, bentar.
sampai adem Mas. Ya, pelan-pelan sih. Jadi kayak kejadiannya itu udah cukup lama ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Siska udah kayak mulai berdamai, udah acceptance kejadian itu. Ya, Jadi kayak Siska dipaksa, diikat, bener-bener yang kayak orang disekap. Oke. Bener-bener yang dipaksa, yang literally dipaksa. Tempatnya di mana? Ada tempatnya di daerah Malang, Pasuruan sana. Pasuruan ke sana. Ini untuk pertama kalinya aku ngomongin pemerkosaan tuh adrenalin nggak naik, malah habis yang kalau biasanya, sorry ya teman-teman, biasanya nih kan kalau pemerkosaan tuh kita makin wah diginiin enak gitu. Kalau korbannya langsung yang cerita tuh kayak kok diwujudin sih gitu loh. Iya. Terus akhirnya terjadilah hal itu. Bener. Berapa lama kamu berdamai dengan kejadian itu? Sebulan. Tapi sebenarnya kayak seminggu itu kayak awal-awal minggu pertama itu kayak masih mengurung diri gitu Mas. Iya pasti. Mengurung diri di kamar, di rumah, sampai pihak keluarga tuh kayak bingung nih anak kenapa nggak pernah keluar, nggak pernah makan kayak gitu. Terus cuma aku masih keep kontak sama si bajingan ini satu ini. Si pelaku. Si pelaku. Tapi abis itu ternyata aku cari info, ternyata dia masih dia udah ada tunangan atau apa, dia mau nikah segala macam. Cuma dari situ kan daripada nanti aku nyerah sama diri aku sendiri, atau daripada banyak pikiran aku yang kayak udahlah gue nggak berharga atau apa gitu, jadi ya udah, daripada aku bunuh diri saat itu, mending aku cabut deh dari rumah. Dan aku juga udah berpikir kayak udahlah, aku udah rusak secara fisik, moral, udah bukan jadi cewek seutuhnya gitu, maksudnya ya udah sekalian aja gitu. Akhirnya opsi yang diambil adalah sekalian aja ya? Sekalian aja. Karena memang buat teman-teman ya, korban pemerkosaan dan apa tuh perundungan ataupun apa perlunya pendamping secara psikologis. Betul. Karena pentingnya seperti itu gitu. Jadi dia tahu opsi keluarnya. Dan yang Siska waktu itu tidak mendapat itu ya, tidak punya itu sama sekali. Jangankan dapat itu, kita mau cerita ke siapa aja takut. Berat. Dan masih ada saksi hidup saya yang saya bawa tadi ke sini, itu temanku itu doang yang bisa aku cerita. Tapi kan waktu itu juga kita usianya sama-sama yang belum mature ya Mas, belum dewasa. Jadi kayak mau ngapain, kita mau cerita ke pihak keluarga, ke orang tua apa segala macam, pasti nanti disudutin. Iya. Kamu lagian cewek mainnya kelabakan kemana kesana gitu. Oke. Jadi mending ya udahlah, ditahan sendiri. Itu ya, kadang aku berpikir juga pelaku pemerkosaan tuh, aku setuju kayak di penjara tuh. Di penjara tuh kalau pelaku maling ya cuman dihajar. Dihajar tuh kalau kita sama laki-laki tuh hal yang remeh lah, kena pukul atau apa itu hal yang remeh. Tapi kalau pelaku kan kadang dikocok pakai balsem apa, itu aku sangat setuju karena menurutku semua orang ngaceng gitu loh. Betul. Tapi kan nggak semua orang memperkosa. Betul. Ada masih ada logika bersihnya lah gitu. Dan sampai sekarang kabarnya gimana? Kamu masih? Enggak, aku udah lama nggak tahu. Lama kontak? Udah enggak. Dari semenjak aku udah cabut dari rumah itu, udah mutusin buat kayak pindah lah. Dan nggak peduli itu? Dan udah nggak peduli, ya udah. Ini aku menemukan jalanku sendiri gitu. Aku nggak stuck di situ gitu. Oke, kamu tetap terus tumbuh. Aku mau ngasih pertanyaan nih buat tes ya, tapi jawab jujur aja. Kalau misalnya sekarang nih, aku menghadirkan dia ke sini, si pelaku itu, apa yang bakal kamu lakukan? Bunuh. Sedalam itu berarti lukanya ya? Oke. It's okay. Boleh Instagramnya apa dong? Kasih tahu. Teman-temanku semua yang di luar ini tiba-tiba beliau sekarang juga mungkin sudah memiliki kehidupan yang baru gitu kan, maksudnya udah. Tapi apa ya? Gimana caranya menaruh rasa penyesalan anjir, aku kok kenapa jadi ngurusin kepada si pelaku? Iya, aku jadinya gitu. Kita tunggu aja nanti anaknya atau keturunannya atau orang terdekatnya, kerabat keluarga. Oke. Kamu masih percaya kekuatan alam berarti ya? Masih. Oke. Aku amin nih untuk itu. Amin. Good job lah Siska, mantap. Wah, cukup itu kejadian berarti udah berapa tahun yang lalu sih? Itu kejadian tahun 2016 apa 15 ya? Antara 15-16 deh kalau nggak salah. 2016. Kalau diruntutin. Oke, kita ambil belakangnya ya. 2016. Sekarang 2023. 7 tahun. 7 tahun yang lalu. Bahkan Iya benar-benar 7 tahun yang lalu. Bahkan selama 7 tahun Siska untuk menceritakan itu lagi dengan notabene Siska yang sekarang apa ya? Lebih
lebih frontal, lebih Vulgar. open mind gitu, tanganmu masih dingin gitu ya. Berarti sekarang kita sama-sama sadar teman-teman bahwa korban pelecehan itu nggak bisa dipandang enteng atau apapun itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di sekitar, mungkin ya kita nggak minta, tolonglah didampingi setidaknya secara moral lah, secara moral. Tunjukkan kalian hadir untuk menemani, mungkin itu yang penting. Oke, kalau itu kita serahkan pada Siskae dan Alam. Semoga semua bisa dibayar gitu. Apa yang dia lakukan dia akan terima. Amin. Aku mau ngomongin fetish. Fetish yang yang melibatkan orang lain. Itu apa fetish yang? Stranger. Orang yang nggak dikenal ya. Oke. Kayak yang belum pernah ketemu sama sekali, terus tiba-tiba kita ketemu gitu, stranger. Anjir, kan numpak pesawat tiba-tiba iso aja mbak pilotnya gitu ya? Gak iso mas, kan pilotnya ngarep. Oh, iya. Dia penumpang buri gak iso. Iya. Angel. Tolong aku pramugara. Oh, pramugara. Bisa aja kan? Bisa aja. Semakin nggak kenal dan semakin nggak kenal ya. Dan kayak kepikiran, oh kita nggak bakal ketemu lagi nih gitu. Oh, semakin itu ya? Wah, aku tereliminasi dong. Iya, kita kenal ya mas. Selain itu sih? Selain itu di public space. Public space? Ya kayak tempat-tempat umum, tapi yang tidak banyak dilewatin orang. Oke. Kayak adrenalinnya. Rooftop? Rooftop pernah. Oke, rooftop pernah. Impianku tuh, rooftop. Segitu doang mas. Iya, tapi kalau dibanding sama diri susah. Saya pernah ngajak trisam. Jadi kita discuss, saya trisam gitu. Aku jawab, sama siapa gitu. Sama siapa tuh? Aduh, susah juga nyarinya kan. Terus juga janji, ininya gini, ya udah nggak apa-apa trisam, tapi nanti gantian. Jadi kalau habis FFM terus MMM. Iya. Oke. Nah, laki-laki tuh nggak bisa yang agak menerima itu mungkin ya gitu. Jadi nah itu jadi. Egoisnya laki-laki. Iya. Kita jadi cewek dipaksa FFM. Tapi ketika cewek minta MMF, nggak mau. Nggak adil kan? Iya, bukan nggak adil ya sis, tapi ada perasaan gimana aku susah menjelaskan teman-teman. Tapi menurut seorang Siskae sendiri, fetish itu perlu diwujudkan atau enggak sih? Kalau aku iya. Perlu. Menurutku ya, karena fetish itu bagian dari diri kita. Jadi yang namanya self love, ya kita harus menerima apa yang ada di diri kita, termasuk fetish, kink, fantasi. Kalau untuk diwujudin enggaknya itu ya tergantung dari kebijakannya dari orangnya masing-masing ya. Tapi kalau nggak diwujudin, penasaran nggak sih? Iya. Orang dibikin penasaran enak nggak? Enggak. Nah, jadi ya diwujudin aja. Langsung aja lah. Enggak, pasti langsung aja lah. Langsung kita bahas obrolan selanjutnya. Ini aku gatel. Kenapa sih pikirannya gitu? Nah, kalau experience seks paling brutal dari Siskae apa? Paling brutal? Apa ya? Aku dulu deh. Iya, kalau musik apa? Aku suka deep throat yang rock gitu. Oh, rough sex. Jadi yang sampai berjajaran tangannya gitu. Oke. Kalau aku, tapi itu udah pernah? Pernah. Oh, berarti udah checklist ya? Iya, udah. Okay. Nah, untungnya aku tuh tipe yang aku menikah di saat semua sudah tercapai, sis. Itu. Bagus. Nah, karena ada yang ngomong fetish tuh mending diwujudin karena takutnya kalau penasaran saat udah married bahaya. Bahaya, betul. Cuman bagi orang yang udah mewujudkan juga saat udah married tuh ada kangennya gitu. Oh, tapi kan bisa dilakuin bareng sama pasangan kalau pasangannya mau. Oh iya sih. Setuju tuh, benar. Oke, sekarang dari sisi kayaknya sendiri apa yang paling ekstrim kita semua nunggu ini kayaknya. Apa ya, kalau ada satu fantasi atau fetish yang belum bisa aku wujudin, yang paling ekstrim ya gangbang. Enggak, jangan langsung bereaksi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang laki-laki semua. Jangan langsung gitu teman-teman, sabar. Gangbang, kalau belum, kalau yang sudah itu ya kayak yang public space gitu, kayak yang di pantai, di jalan tol. Trisam udah, foursome udah. Swinger. Oh iya, belum termasuk gangbang gitu ya? Belum. Gangbang minimalnya berapa orang? 7. 1, 2, 3. Kita kurang 1 teman-teman. Sayang ya hari ini, jadi maaf ya. Dia langsung tema. Gangbang 7. Oke. Someday mau di ini? Iya, banget.
Pengen banget. Pengen banget. Oke. Berarti buat teman-teman ini langsung aja komentar di kolom komentar hashtag Siskae aku mbak. Gitu. Aku mbak. Aduh, aku mbak. Nah, menurut Mas Sis, sebagai orang Siskae aku pengen melihat dari pandanganmu gitu kan. Boleh. Tapi nanti sebelum kita bahas ke fetish yang tadi ya, dari pandanganmu nih perempuan kayak kamu nih gimana? Gitu. Kalau bagi kamu menerima nggak sih laki-laki yang memandang kamu nih rendah gitu? Atau kamu punya sudut pandang lain? Oh, kalau aku sendiri karena apa yang aku tampilin kepada semua orang itu seperti ini, jadi mereka nggak ada salahnya. Maksudnya mereka ke aku, point of view mereka ke aku itu ya karena apa yang aku tampilin ke mereka kan. Oke, benar. Jadi nggak salah, totally nggak salah. Cuma kan kadang orang dari situ kayak masa sih iya orang sisinya satu doang, maksudnya kayak punya sifatnya atau kebiasaannya ini doang. Ya, pasti ada yang lain dong. Nah dari situ kan orang penasaran jadinya kayak pengen ketemu, pengen ngobrol apa segala macem. Dari situ baru nunjukin sisi lain dari apa yang biasanya aku tunjukin ke orang lain. Oh, berarti hampir sama-sama komedian. Iya. Ya, kalau persona jadinya kan. Iya, jadinya betul. persona. Jadi kalau komedian itu kan kita bikin sifat tolol. Jadi orang yang pengen lihat kita serius tuh susah. Betul. Kadang hanya orang terdekat atau orang yang benar-benar penasaran pengen ngobrol baru nemu. Yes. Itu pun terjadi di Siskae. Ya sebenarnya aku tuh ini Mas, komedian tapi nyamar jadi bokep aja. Aja komedian tapi nyamar jadi bokep. Tapi Siskae ini di samping kebrutalannya dalam seks ya. Mungkin ya. Satu yang aku banyak info adalah pertama dia humble, dia nggak pernah merendahkan orang juga. Terus kadang kalau ada orang dibully tuh responmu juga jangan dong, kasihan gitu ya, karena kamu pernah jadi korban gitu ya. I've been there gitu kan. Oke. Tahu rasanya gimana. Terus juga di samping itu Siskae ini nggak mau BO. Enggak, tapi dulu sempetnya itu kalau bisa dibilang BO ya mungkin BO, tapi kalau BO itu kan kita yang nyari customer ya. Ya. Kita yang nyari customer, promo segala macam. Cuma dulu itu waktu aku tinggal di Bali itu kayak ada orang yang nawar, tapi khusus bule. Oke. Jadi kayak pasarnya bule, tapi cuma bisa dihitung kayak 6-7 kalian orang lah. Oke. Karena dia bilang I like your body gitu. Aku suka banget sama tubuhmu. Ya kalau kamu suka bayar lah. Oke. Gitu. Jadi ya udah. Dan itu terjadi kayak one night stand terus itu cut off udah. One off. Transaksional jadinya. Transaksional. Bukan yang perasaan. Enggak. Oke. Ya keren. Luar biasa. Berarti Siskae juga nggak pernah mempermasalahkan orang mau mempunyai sudut pandang apapun tentang kamu ya? Enggak. Cuman itu terserah mereka. Terserah kalian teman-teman. Betul. Cuman yang salah adalah ketika kalian ketemu Siskae langsung megang dada gitu kan, itu yang salah. Betul. Ya kan, karena kan nggak secepat itu teman-teman. Transaksi pun dia juga kadang nggak mau kalau lokal ya kan. Kalau Afrika? Afrika belum sih, tapi kayak Negro gitu pernah. Tapi nggak tahu itu dari Afrika apa bukan. Ini deh aku tanya, mumpung lihat sedikit. Ukuran terbesar yang pernah kamu tahu seberapa sih? Yang pernah kamu dapat? Segini kali ya. Panjangnya? Iya, panjangnya segini. Itu masuk semua apa kembalian? Apa susu? Susu. Gimana ya nyebutnya? Susu ya? Susu. Lokal? Luar dong. Oh luar ya? Oh segini ya? Nggak nyampe deh punya aku cuma ada tutupnya dok, tapi nggak ya udahlah. Ada pertanyaan terakhir mungkin Mbak Siskae, teman-teman ada nggak yang pengen bertanya? Boleh. Yang penasaran? Coba ada nggak? Ya udah aku yang bertanya ya. Boleh. Siskae terima kasih sebelumnya, kita udah banyak cerita. Buat teman-teman nanti kalau ada pertanyaan yang kelupaan langsung aja di kolom komentar. Siapa tahu ketemu Siskae nanti kita podcast lagi ya. Betul. Sis, aku mau tanya. Someday nih, kamu pengennya tetap gini terus sampai tua, apa pengen punya rumah tangga, dan kriteria suamimu kayak apa? Waduh. Oke. Atau belum kepikiran? Nggak apa-apa. Banyak banget pertanyaan seperti ini. Jadi karena kan gini ya, usia manusia itu kayak pola pikirnya juga bisa berubah-ubah gitu. Benar. Tergantung ketemu siapa gitu. Cuma mungkin saat ini belum menjadi prioritas Siska.
Oke. Cuma kalau ditanya kayak kriteria pasangan seperti apa, bagaimana gitu, yang pasti bisa diajak memenuhi fantasi. Ya itu pasti ya. Karena itu kadang bisa membuat harmonis rumah tangga makin harmonis. Setuju. Gitu. Setuju. Testimoni. Ya selama nggak, maksudnya bukan testimoni dari Siska ya. Kalau Anda yang bilang kesannya kayak waduh, ini girlfriend experience-nya oke gitu-gitu. Karena aku juga ketemu dengan pasangan yang sefrekuensi dalam seksual juga. Nah, jadinya gitu. betul. kenyang di rumah gitu. Betul. Kadang kalau ketemu yang cantik tuh kayak ya kalau ketemunya, nah kebetulan aku juga di momen yang sekarang kan finansial lagi stabil gitu. Amin. Paling karena finansialku stabil aja kamu deket. Coba kalau kamu di posisi istriku nggak bakal gitu. Nah jadi karena kenyang duluan akhirnya aman. Betul, gitu. betul. Tapi punya cita-cita punya baby nggak, Sis? Ada. Ada. Dalam Dalam waktu dekat apa? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Kalau ketuaan kan susah. Kamu umur 50, anakmu ulang tahun. 50. Iya. Anakmu ulang tahun niup lilin lepas gigi palsumu. Ya udahlah. Terima kasih Siska. Iya, Sehat-sehat ya. sama-sama. Sehat-sehat. Sama-sama. Semoga Siska bisa menjadi Apa nih? aku tadi kan beberapa aku riset dari YouTube-mu. Di tahun 2023 ya, 2023 ini katanya Siska ingin mewujudkan mimpi menjadi porn star. Betul. Bener itu? Nggak, aku nggak kebayang melihat sebuah situs yang ada temanku sendiri. Meskipun di OnlyFans kan udah ada ya? Udah ada. Udah ada di OnlyFans. Cuma itu kan homemade ya, bukan yang iya, nggak yang proper. by produksi gitu ya. Iya. Nah, setauku juga Siska pernah hampir masuk ke Fake Taxi. Iya, dulu. Dulu. Iya, tahun 2020. Nah, sekarang kamu pengen jadi pornstar, debut pertamamu pengennya di mana? Dan apa ya, masuknya kategori apa? Kalau debut pertamanya aku nggak ada yang target khusus ya, yang penting di big screen. Oke. Sebenarnya dari Fake Taxi juga sih nggak masalah. Cuma kalau ada yang offering yang lebih gitu, kenapa enggak gitu kan. Terus kalau di kategori mungkin di cream pie atau di bukake kayak gangbang gitu sih. Oke. Ya udah. Kalau Fake Taxi udah pasti luar ya teman-teman, bukan supir taksi Juanda. Mohon maaf. Jadi nggak usah berharap lebih ya. Supir taksi Juanda. Ya udahlah. Semoga tercapai ya Siska ya. Amin. Buat teman-teman, jangan lupa tonton juga Instagramnya Siska. Instagrammu yang asli apa nih, orang-orang biar tahu. VIP_Siska nya 3 pakai angka. Lihat di followingku aja. Kalau Instagram, kalau YouTube? Kalau YouTube Siska official. Siska nya 3. Yang punya YouTube siapa sih? Kan aku yang ngerekamin kamu. Siska nya 3. Oh, yang dibaca itu ininya bukan username-nya, Mas. Oh, ininya. Oh. Orang nyari kan bukan dari username-nya. Oh gitu. Siska nya 3. Ya, cari aja. Iki lho rek, Yusku tak tampilkan lah ya, gitu. Nah, itu. Twitter tuh banyak orang yang karena kepleset. Twitter lagi ditahan di negara kita tercinta ini, tapi ada backup account-nya. Jangan sedih. Kalian bisa follow di VIP_Siska. VIP_Siska. Langsung follow. Anjay. Searching langsung. Ya udahlah, terima kasih Siska udah datang di Candu episode pertama setelah lama tidur. Semoga kedepannya bisa ketemu Siska dan bersilaturahmi di podcast ya. Betul. Nanti aku ke YouTube. Ya, kapan-kapan ya. Bye-bye. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di Candu, cerita mantap pecandu.